Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, nama saya Umatus Solika. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sintaks pembelajaran kooperatif tipe TGT dan GI. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif tipe TGT. TGT itu adalah Team Game Turnamen. Pengertian pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut Soimin menyatakan TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang mudah ditetapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Kemudian ada menurut Slavin mendefinisikan TGT merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Kemudian ada menurut Trusman mendefinisikan TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim game turnamen adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Kemudian di sini ada karakteristik model pembelajaran TGT. Nah, yang pertama ada penyajian kelas. Penyajian kelas itu adalah awal pembelajaran, guru menyiapkan materi dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah, diskusi yang dipimpin guru. Pada saat penyajian kelas, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat bekerja kelompok dan game, karena game akan menentukan skor kelompok. Yang kedua ada kelompok. Kelompok biasanya terdiri atas 4-5 orang siswa yang anggotanya heterogen, dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman, anggota kelompoknya, dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game. Kemudian yang ketiga ada game. Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan siswa untuk turnamen mingguan. Kemudian yang keempat ada turnamen. Turnamen dilakukan di akhir minggu atau pada saat unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 3 siswa tertinggi prestasinya. Kemudian yang kelima ada tim recognition atau penghargaan kelompok. Guru mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim akan mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Lanjut, di sini ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe TGT. Menurut Soimin menyatakan langkah-langkah pembelajaran pada model pembelajaran TGT yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada class presentation. Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi, dan menjelaskan singkat LKS dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Siswa harus benar-benar memahami materi untuk membantu mereka dalam kerja kelompok maupun game. Yang kedua ada tim. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota antara 4-5 orang berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok ini bertugas mempelajari lembar kerja. Kegiatannya berupa mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompok melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga ada games.
dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang memiliki tim atau kelompoknya masing-masing. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Siswa yang menjawab benar akan mendapat skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan untuk turnamen atau lomba mingguan. Kemudian yang keempat ada turnamen. Dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Siswa dibagi ke dalam beberapa meja turnamen. 3 peserta didik tertinggi dikelompokkan pada meja 1. 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada tim recognition. Guru mengumumkan kelompok yang menang, masing-masing kelompok akan mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kelompok yang mendapat julukan super team jika rata-rata skor 50 atau lebih. Great team apabila rata-rata mencapai 50 atau 40 dan good team apabila rata-rata 40 ke bawah. Hal ini dapat menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka capai atau buat. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang pertama ada kelebihan. Menurut Soimin, menjelaskan kelebihan dari model TGT yaitu yang pertama, model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan yang lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan penting dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, model pembelajaran TGT akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Kemudian, model pembelajaran TGT membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran karena dalam pembelajaran ini guru menyajikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok yang terbaik. Kemudian ada model pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen. Kemudian ada pula kekurangan dari model pembelajaran TGT, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Kemudian yang terakhir ada guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen dan guru harus tahu urutan akademis siswa yang dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, berdasarkan beberapa kekurangan dari model pembelajaran TGT tersebut dapat diminimalisir dengan cara guru benar-benar memaksimalkan waktu belajar yang tersedia semaksimal mungkin. Pembelajaran menggunakan model TGT ini digunakan pada mata pelajaran yang memiliki materi yang luas dan dapat dibuat menjadi games dan turnamen sehingga siswa mudah menerima pelajaran tersebut dan guru sebagai wali kelas sudah mengetahui kemampuan akademis siswanya dengan baik. Dari beberapa kelebihan model pembelajaran TGT dapat disimpulkan bahwa model tersebut baik untuk diterapkan pada pembelajaran yang memiliki materi yang luas untuk meningkatkan semangat dan kerjasama antar siswa sehingga materi pelajaran akan mudah diterima atau dimengerti.